Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magafira Rengkung. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan dosen akuntansi manajemen di forum diskusi online minggu ini. Pertanyaannya, sebutkan keunggulan dan kelemahan variabel costing. Jelaskan dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut. Bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer? Variabel costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja atau yang secara langsung mempengaruhi volume produksi. Metode variabel costing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, sehingga manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Di samping itu, variabel costing juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Setelah itu, kelemahan dari metode ini antara lain, yang pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel ataupun tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Yang keempat, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisis keuangan. Penggunaan metode dengan full costing dan variable costing akan berpengaruh dalam laporan keuangan, terutama laporan laba rugi yang akan menghasilkan laba yang berbeda, di mana yang ditampilkan dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode variable costing akan lebih rendah daripada yang menggunakan full costing. Karena dalam metode variable costing menentukan biaya overhead pabrik tetap harus dibebankan segera pada saat terjadi atau menjadi biaya periodik. Sedangkan dalam metode full costing menyatakan bahwa biaya overhead pabrik tetap harus dibebankan kepada pendapatan pada saat produk terjual. Selanjutnya, penggunaan laporan variabel costing untuk evaluasi kinerja manajemen. Manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Menurut Castello, manajemen kinerja mendukung tujuan menyeluruh organisasi dengan mengaitkan pekerjaan dari setiap pekerjaan dan manajer pada misi keseluruhan dari unit kerjanya. Manajemen kinerja memerlukan kerjasama, saling pengertian, dan komunikasi secara terbuka antara atasan dan bawahannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.